Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Fitra, perwakilan dari kelompok 4, akan memandu presentasi dari kelompok kami yang berjudul Thalassemia. Setelah ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Amalia Fitra, Amin Rahayu, Melia Ayu, Nur Ayu Rizky, dan Tanti Maulida. Selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan materi dari thalassemia. Yang pertama, ada pengertian thalassemia. Thalassemia itu adalah penyakit kelainan darah yang diwariskan oleh orang tua kepada anak. Thalassemia mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan hemoglobin yang berakibat pada penyakit anemia. Sekitar 100.000 bayi di seluruh dunia terlahir dengan jenis thalassemia berbahaya setiap tahunnya. Itu menurut Kligam tahun 2012. Dan thalassemia ini ada dua jenis. Yang pertama, thalassemia alfa, dan yang kedua thalassemia beta. Kedua jenis thalassemia ini diwariskan dengan cara yang sama. Selanjutnya ada patofisiologinya. Kita bahas patofisiologinya menurut Kligman tahun 2012. Jadi penyakit thalassemia ini disebabkan oleh adanya kelainan atau perubahan, atau bisa kita sebut juga mutasi pada gen globin alfa atau gen globin beta, sehingga produksi rantai globin tersebut berkurang atau tidak ada. Di dalam sumsum tulang, mutasi thalassemia menghambat pematangan sel darah merah, sehingga eritropoiesis dan mengakibatkan anemia berat. Akibatnya produksi hemoglobin berkurang dan sel darah merah mudah sekali rusak atau umumnya lebih pendek. Lebih pendek itu umurnya dari sel darah normal. Jadi 120 hari. Selanjutnya kita bahas manifestasi klinisnya atau tanda dan gejala. Jadi sebenarnya tanda dan gejala thalassemia ini dia mempunyai gejala seperti anemia ringan sampai anemia sedang. Bahkan bisa juga berat. Tetapi kita ambil kesimpulan untuk manifestasi klinisnya ini yang umum saja, yaitu tanda dan gejalanya kulit pucat, seperti anemia bukan? Mudah lelah, terlihat lemah, pusing, tidak nafsu makan, rewel, dan gangguan pertumbuhan serta perkembangan. Ya, selanjutnya itu komplikasi jantung. Yang pertama komplikasi jantung. Kerusakan jantung akibat terlalu banyaknya zat besi dapat menyebabkan penurunan kekuatan pompa jantung, gagal jantung, aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan, dan terkumpulnya cairan di jaringan jantung. Ada beberapa pemeriksaan rutin pada pasien thalassemia beta mayor, yaitu pemeriksaan tiap 6 bulan sekali untuk memeriksa fungsi jantung, dan setahun sekali pemeriksaan menyeluruh untuk memeriksa konduksi aliran listrik jantung. Dan ada juga komplikasi pada tulang. Sumsum tulang akan berkembang dan mempengaruhi tulang akibat tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat. Komplikasi tulang yang dapat terjadi yaitu yang pertama nyeri persendian dan tulang, yang kedua osteoporosis, yang ketiga kelainan bentuk tulang, yang keempat resiko tulang patah meningkatkan jika kepadatan tulang menjadi rendah. Selanjutnya itu ada pembesaran limpa. Pembesaran limpa terjadi karena limpa sulit untuk mendaur ulang sel darah yang memiliki bentuk tidak normal dan berakibat kepada meningkatnya jumlah darah yang ada di dalam limpa, membuat limpa tubuh menjadi besar. Transfusi darah yang bertujuan untuk meningkatkan sel darah yang sehat akan menjadi tidak efektif jika limpa membesar dan mulai aktif, serta mulai menghancurkan sel darah yang sehat. Yang selanjutnya itu komplikasi pada hati. Kerusakan hati akibat terlalu banyak zat besi dapat menyebabkan terjadinya beberapa hal, seperti fibrosis atau pembesaran hati, sirosis hati atau penyakit degeneratif kronis, di mana sel-sel hati normal
menjadi rusak, lalu diganti oleh jaringan parut serta hepatitis. Oleh karena itu, pada penderita talasemia dianjurkan untuk memeriksa fungsi hati setiap 3 bulan sekali. Pencegahan infeksi hati dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat antivirus, sedangkan mencegah kerusakan hati yang parah dapat dilakukan terapi kelasi. Selanjutnya, komplikasi yang terakhir itu komplikasi pada kelenjar hormon. Pada penderita talasemia beta mayor, walaupun telah melakukan terapi kelasi, dapat mengalami gangguan sistem hormon. Perawatan dengan terapi pengganti hormon mungkin diperlukan untuk mengatasi pertumbuhan dan masa pubertas yang terhambat akibat kelenjar pituitasi yang rusak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Diagnosis talasemia terdapat dua yaitu secara screening test dan definitive test. Yang pertama itu ada screening test. Di daerah endemik, anemia hipokrom mikrositik perlu diragui sebagai gangguan talasemia menurut Wiwanit-Kit 2007. Yang pertama itu ada interpretasi apusan darah, yaitu dengan apusan darah anemia mikrositik sering dapat dideteksi pada kebanyakan talasemia kecuali talasemia silent carrier. Pemeriksaan apusan darah rutin dapat membawa kepada diagnosis talasemia, tetapi kurang berguna untuk screening. Yang kedua itu ada pemeriksaan osmotic fragility atau OF. Pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan fragility eritrosit. Secara dasarnya resistan eritrosit untuk lisis bila konsentrasi natrium klorida dikurangkan. Selanjutnya ada indeks eritrosit, yaitu dengan bantuan alat indeks sel darah merah dapat dicari, tetapi hanya dapat mendeteksi mikrositik dan hipokrom serta kurang memberi nilai diagnostik. Yang D, model matematika, yaitu membedakan anemia defisiensi besi dari talasemia beta berdasarkan parameter jumlah eritrosit yang digunakan. Selanjutnya yang kedua itu definitive test. Definitive test itu yang A itu ada elektroforesis hemoglobin, yaitu pemeriksaan ini dapat menentukan bagian jenis tipe hemoglobin di dalam darah. Yang kedua ada kromatografi hemoglobin, yaitu pada elektroforesis hemoglobin. HbA2 tidak terpisah dengan baik dengan HbC. Pemeriksaan menggunakan high performance liquid chromatografi pula membolehkan perhitungan aktual HbA2 meskipun terdapat kehadiran HbC atau Hbe. Selanjutnya itu ada kasus. Seorang anak berusia 12 tahun datang diantar ke rumah sakit dengan orang tuanya dengan keluhan. Ibu pasien mengatakan anaknya pucat, tidak nafsu makan, badan lemas, tidak bisa beraktivitas, dan pasien sering ke rumah sakit untuk transfusi darah. Penurunan BB sebelum sakit 25 kg, saat sakit 15 kg, dan perut tampak membuncit, membran mukosa pucat, akral teraba dingin, perkembangan tidak sesuai umur, dan didapatkan hasil TTV. Tekanan darah 90/70 mmHg, suhunya 35 derajat Celcius, nadinya 40 kali per menit, nafasnya 12 kali per menit, CRT-nya lebih dari 3 detik, hasil labnya Hb 7 G/dl.
Selanjutnya, identitas pasien, identitas anak. Nama AND, tanggal lahir 30 Desember 2003, jenis kelamin laki-laki, tanggal masuk rumah sakit 9 Maret 2019, alamat Jalan Joyoboyo Kemasan, Kota Kediri, diagnosa medis talasemia, sumber informasi pasien, ibu pasien, dan status pasien. Dilanjut dengan data fokus. Yang pertama itu ada data subjektif, yaitu pasien mengatakan badannya lemas, pasien mengatakan mudah lelah jika beraktivitas, pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan badannya lemah, pasien mengatakan tidak bisa beraktivitas, pasien mengatakan sering transfusi darah. Kedua, data objektif. Pasien tampak pucat, akral teraba dingin, membran mukosa pucat, CRT kurang dari 3 detik, tanda-tanda vital, tekanan darah 90/70 mmHg, suhu 35,0 derajat Celcius, nadi 40 kali per menit, respirasi 12 kali per menit, Hb 7 gram per desiliter. Sedangkan normalnya itu 11,5 sampai 15,5 gram per desiliter. Penurunan berat badan sebelum masuk rumah sakit 25 kg, saat sakit 15 kg. Perut tampak membuncit, perkembangan tidak sesuai umur. Selanjutnya ada analisa data subjektif. Pasien mengatakan dingin pada ekstremitas atas, pasien mengatakan badannya lemas, pasien mengatakan mudah lelah jika beraktivitas. Data objektifnya pasien tampak pucat, tanda-tanda vital, TD 90/70 mmHg, suhu 35,0 derajat Celcius, nadi 40 kali per menit, respirasi 12 kali per menit, Hb 7 gram per desiliter, CRT kurang dari 3 detik, akral teraba dingin. Etiologinya penurunan konsentrasi hemoglobin, masalahnya perfusi jaringan tidak efektif. Analisa data. DS-nya itu pasien mengatakan tidak nafsu makan, pasien mengatakan badannya lemas. DO-nya itu penurunan berat badan. Sebelum sakitnya itu berat badannya 25 kg, saat sakitnya 15 kg. Perutnya membuncit dan membran mukosanya pucat. Etiologinya itu faktor psikologis, keengganan untuk makan. Masalahnya itu defisit nutrisi. Analisa data yang ketiga itu ada DS-nya itu ada pasien mengatakan badannya lemas, terus pasien mengatakan tidak bisa beraktivitas, pasien mengatakan tidak nafsu makan. DO-nya itu anak melakukan transfusi darah berulang, tampak pucat, perkembangan tidak sesuai dengan umur. Etiologinya itu efek ketidakmampuan fisik, masalahnya itu gangguan tumbuh kembang. Setelah dilakukan pengajian ditemukan 3 diagnosa. Yang pertama, penurunan konsentrasi hemoglobin berhubungan dengan perfusi jaringan tidak efektif, ditemukannya pada hari Senin tanggal 9 Maret 2019. Yang kedua, faktor psikologis, keengganan untuk makan berhubungan dengan defisit nutrisi, ditemukannya hari Selasa tanggal 10 Maret 2019. Terus yang terakhir ada efek ketidakmampuan fisik berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang, hari Senin tanggal 9 Maret 2019. Saya Melia. Di sini saya akan membacakan tentang intervensi keperawatan. Nah, yang pertama itu hari Senin tanggal 9 Maret tahun 2019, diagnosanya yaitu penurunan konsentrasi hemoglobin berhubungan dengan perfusi jaringan tidak efektif. Nah, tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, diharapkan hemoglobin pasien kembali normal. Nah, kriteria hasil yang harus didapatkan itu, yang pertama, sudah tidak teraba dingin pada ekstremitas, yang kedua, sudah tidak lemas, yang ketiga, sudah tidak pucat, dan yang terakhir,
dapat beraktivitas kembali. Nah, intervensi yang harus dilakukan, observasi TTV, yang kedua pertahankan suhu tubuh terhadap lingkungan, yang ketiga batasi aktivitas pasien, dan yang keempat kolaborasi dengan dokter. Yang selanjutnya itu intervensi yang kedua itu di hari Senin tanggal 10 Maret 2019. Diagnosanya itu didapatkan faktor psikologis, keengganan untuk makan berhubungan dengan defisit nutrisi. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan nafsu makan klien meningkat dan berat badannya sesuai. Kriteria hasil yang harus didapatkannya itu adanya peningkatan berat badan, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Nah, intervensinya yang harus dilakukan, yang pertama ada identifikasi status nutrisi, yang kedua identifikasi makanan yang disukai, yang ketiga identifikasi jenis kalori dan kebutuhan nutrien, yang keempat monitor intervensi yang ketiga itu di hari Rabu tanggal 11 Maret. Diagnosanya itu efek ketidakmampuan fisik berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan anak dapat kembali normal dan dapat berinteraksi kembali ke lingkungannya. Kriteria hasil yang harus didapatkan itu klien tampak lebih segar dan tidak lemas. Yang kedua, klien dapat beraktivitas kembali. Yang ketiga, nafsu makan klien meningkat. Nah, intervensinya itu ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama, peningkatan perkembangan anak dan remaja. Yang kedua, terapi nutrisi. Jadi kesimpulannya itu, talasemia merupakan penyakit anemia hemolitik di mana terjadi kerusakan sel darah merah di dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit menjadi pendek atau kurang dari 100 hari. Penyakit talasemia disebabkan oleh adanya kelainan perubahan mutasi pada gen globin alfa atau gen globin beta sehingga produksi rantai globin tersebut berkurang atau tidak ada. Di dalam sumsum tulang mutasi, talasemia menghambat matangan sel darah merah sehingga eritropoiesis dan mengakibatkan anemia berat. Akibatnya, produksi Hb berkurang dan sel darah merah mudah sekali rusak atau umurnya lebih pendek dari sel normal yang biasanya itu 120 hari. Komplikasi dari penyakit talasemia itu menyebabkan komplikasi jantung, komplikasi pada tulang, pembensaran limpa, komplikasi pada hati, dan komplikasi pada kelenjar hormon. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.